Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-23 tahun C 2022. Jadilah saudara dari semua dan untuk semua. Menjadi saudara untuk semua artinya kita dipanggil untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan, dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Ketidakharmonisan dalam hidup bersama umumnya tercipta karena kita mempunyai cara pandang yang berbeda tentang sesuatu. Misalnya, kita berdiri di dua sisi berbeda dari angka 6 atau 9. Orang yang berdiri di sisi yang satu bisa melihat angka yang ada di depannya 6 dan yang satu lagi 9. Atau sebaliknya. Semua mereka benar, tergantung dari sisi mana mereka berdiri dan melihatnya. Demikian dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bersama. Konsep dan cara pikir kita sangat tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Bisa dibaca dalam Kitab Kebijaksanaan bab 9 ayat 13 sampai 18. Inilah sebuah pertanyaan reflektif yang sangat menarik. Allah sebagai asal dan tujuan hidup kita. Dia memiliki segala sesuatunya dalam kesempurnaan. Cara hidup dan karya kita setiap hari adalah model partisipasi kita dalam mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Tujuannya agar kita boleh berpartisipasi dalam keselamatan Allah, dalam kesempurnaan Allah. Keselamatan yang kita miliki adalah hadiah cuma-cuma dari Allah yang disertai dengan usaha, doa, tapa, dan mati raga yang kita lakukan. Rencana dan kehendak Allah bisa kita dekati dengan melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 8 sampai 9. Kita tidak bisa menyelami secara penuh seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Semuanya adalah misteri yang bisa kita mengerti secara perlahan-lahan dalam perjalanan iman kita. Allah menganugerahkan dan mengutus Roh Kudus-Nya ke atas kita untuk bisa memahami rencana dan kehendak-Nya. Kita perlu untuk meniru kebaikan, kelemah lembutan, pengajaran, dan cara hidup Yesus. Kita harus sanggup untuk menjadi saudara dari semua dan untuk semua seperti yang Yesus lakukan. Hal inilah yang Yesus lakukan. Ia menjadi saudara dari dan untuk siapa saja. Kepada yang berdosa ia menjadi saudara supaya mereka bertobat. Kepada yang sakit ia menjadi saudara supaya mereka sembuh. Kepada yang putus asa, kecewa, hilang harapannya dalam hidup, ia menjadi saudara supaya mereka kembali memperoleh harapan dan keteguhan dalam hidup. Relasi kita dengan orang lain kadang putus. Faktor penyebabnya sangat bervariasi. Sebuah relasi dipertahankan mestinya demi suatu tujuan, yaitu kebaikan orang yang saling berrelasi. Relasi satu dengan yang lain seharusnya membawa manfaat timbal balik. Aspek ketersalingan dalam relasi inilah yang selalu dijaga. Relasi apapun modelnya mestinya selalu mutual. Kedua belah pihak mendapat manfaatnya. Paulus coba memfasilitasi hubungan yang rusak antara Filemon dan Onesimus agar baik kembali. Paulus mendudukkan situasi yang dialami Filemon dan Onesimus secara benar. Ia membuka pikiran dan hati mereka berdua untuk melihat pentingnya ada bersama sebagai saudara. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon ayat 9b sampai 10, ayat 12 sampai 17. Kalau kita menerima Kristus yang adalah saudara untuk semua orang, mestinya kita sebagai pengikutnya juga menerima satu sama lain sebagai saudara. Kita hidup dan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Kalau prinsip persaudaraan yang dikedepankan,
maka hal-hal yang merusak persaudaraan itu menjadi semakin berkurang. Hidup bersaudara tidak berarti meniadakan perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Kita fokus pada kesamaan, pada hal positif yang kita miliki. Itulah yang menguatkan persaudaraan. Sedangkan hal yang bedanya tetap dihargai agar terus memperkaya kebersamaan. Tidak ada dua manusia di kolong langit ini yang persis sama. Saudara kembar sekalipun mereka tetap berbeda. Karena itu hargailah perbedaan yang ada untuk memperindah kebersamaan dalam hidup setiap hari. Relasi yang putus, komunikasi yang tidak sambung perlu untuk segera diatasi dengan mengedepankan tujuan bersama dan mengesampingkan ingat diri yang berlebihan. Kalau semua orang bersaudara, dunia tempat kita berpijak ini akan menjadi sebuah firdaus baru. Tempat di mana keharmonisan awal itu kembali tercipta. Firdaus pertama rusak karena dosa kesombongan manusia pertama, Adam dan Hawa. Relasi kita rusak, komunikasi kita putus juga disebabkan oleh kesombongan. Keangkuhan adalah virus maut yang merusak persaudaraan dan kebersamaan. Perangilah virus itu dengan memohon terang Roh Kudus agar kita senantiasa rendah hati. Satu nasihat yang cocok untuk memerangi kesombongan yaitu rendah hati, dan sekali lagi rendah hati. Kerendahan hati membantu orang untuk senantiasa belajar dari setiap perjumpaan dengan orang lain atau situasi kehidupan yang dialami. Orang yang rendah hati selalu melihat orang lain dari sisi positifnya. Orang yang selalu melihat sisi positif orang lain adalah dia yang selalu memiliki damai dalam hidupnya setiap hari. Orang yang sanggup memaafkan orang lain adalah orang yang rendah hati. Kalau mau damai, jadikanlah dirimu orang yang rendah hati. Yesus dalam Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33 menyadarkan semua pengikutnya bahwa perlu ada pegangan hidup yang pasti. Mengikuti Yesus mesti dengan ketulusan, 100% percaya kepadanya. Tidak ada 50% untuk Yesus dan 50% lagi untuk yang lainnya. Ada 3 hal penting tentang syarat mengikuti Yesus dalam teks ini. Pertama, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya, kita harus memiliki prioritas dalam hidup. Untuk kita, Yesuslah prioritas utama. Dan segala sesuatu yang lain menjadi prioritas berikutnya. Cinta kita kepada Yesus harus menjadi model untuk cinta kita kepada sesama dan alam sekitar. Kita meniru cinta Yesus yang lemah lembut dan murah hati. Kedua, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Setiap orang mempunyai salib dengan berat dan ukurannya yang berbeda-beda. Salib kita bisa berupa tantangan usaha, karir, studi, kesehatan, kehidupan berumah tangga, persahabatan, cita-cita, dan idealisme hidup. Karena itu salib bisa menjadi berkat kalau kita bisa melihat pesan di baliknya. Allah mencoba menantang putra-putrinya. Karena dengan itu dia memurnikan kita sebagai anak yang dikasihinya. Kesetiaan kita dilihat melalui kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan dengan tidak meninggalkan kehendak Allah. Salib bisa menjadi sarana yang menggembirakan kalau kita sanggup untuk menerimanya, memikulnya, dan selanjutnya mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Kalau kita bisa mensyukuri salib yang kita terima, dengan itu, banyak berkat yang akan kita terima sesudahnya. Salib bisa membawa perubahan. Perubahan selalu ada 2 sisinya, yaitu untuk menjadi semakin baik atau semakin buruk. Kita tetap fokus pada sisi yang baiknya. Salib bisa menjadi kutukan kalau kita tidak bisa menerimanya, menolaknya, atau lari darinya.
Di saat kita menolak dan lari darinya, salib itu berubah bentuk dan beratnya menjadi semakin bertambah. Dalam situasi seperti itu kita dihimpitnya. Orang lari dari salib karena takut. Ketakutan yang paling besar yaitu takut gagal, takut kehilangan muka, takut dikomentari orang, dan takut untuk bertanggung jawab. Salib kita tanpa gagang karena menyatu dengan diri kita. Mari kita merangkul salib kita masing-masing, menerima dan memikulnya dengan sepenuh hati. Melalui salib dan bersama salib kita sampai kepada Yesus. Ketiga, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya, kita tidak terikat dan dikontrol oleh apa yang kita miliki. Seharusnya kitalah yang mengontrol apa yang kita punya dan menggunakannya untuk kebaikan sendiri dan sesama. Apa yang kita miliki hanyalah sarana untuk mencapai sukacita dan damai dalam hidup. Saudara-saudariku, semoga kita semua menjadi saudara dari semua dan untuk semua. Tuhan memberkati.